setelah Nabi kita menyunatkan kita setelah bangun daripada tidur dengan mengucap ucapan alhamdulillah, yaitu doa setelah bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, jadi itu suatu nikmat karena kita sudah dibangunkan oleh Allah daripada saudaranya mati. Nah, naum, guring, tidur itu saudara mati. Buktinya begitu kita guring, begitu kita tidur, kita tidak tahu dia apa-apa lagi. Sampai malam kada bisa lawar, bikin berurang konsidin, kembali merasa sidin. Nah itu apa? Karena ada sadar. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita sudah dibangunkan oleh Allah daripada kematian, daripada tidur. Alhamdulillah. Kemudian kita pada paginya, alhamdulillah, kita duduk sebentar di dalam majelis ilmu, sedikit mutalaah, sama-sama kita mengaji. Soalnya pada hari ini itu tentang kaifiat atau cara manasik haji batin. Alhamdulillah, ulun ilmu manasik batin ini ada beberapa orang guru yang melajari lawan ulun. Itu alhamdulillah ulun lah pertama-tama berangkat haji tahun 2000 berangkat haji, diberangkatkan orang dulu. Dan mendengar itu guru-guru ulun, lalu pak masing-masing menjulengi kitab. Ini kitab ini masalah haji batinnya. Kemudian ada karangan Syekh Muhammad Saman, ada karangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ada beberapa macam dulu masing-masing menjulungi. Jadi sedikit ini ada ulun tulisakan di buku. Jadi ulun kisahkan lampian dua. Kalau dulu guru ulun pian. Jadi alhamdulillah pas tahun 2000 itu pas saya ambil lampau guruan. Jadi salah satu daripada Qutbul Mursyid. Alhamdulillah guru ulun ini Qutb. Nah, orangnya alhamdulillah dulu bolak-balik Makkah Madinah. Tapi kada lewat alam nyata. Alam tersembunyi. Nah, dulu ada di antara Sidin hendak mengamalkan murid Sidin. Sidin datang di Makkah. Jadi masuk ke kamar Sidin, di Sidin aku hanya datang di Makkah di Sidin. Kada percaya anak buah, masuk kamar Sidin, ambil Sidin kurma, nah Sidin jadi datang Sidin. Nah, jadi membuktikan supaya anak murid ini jangan ragu-ragu perguruan ini wali. Karena kan lamunnya ragu-ragu kena kada dapat apa-apa jadinya. Terus salah seorang ada guru ulun, alhamdulillah, yang mendidik dulu lah. Nah Sidin tuh masya Allah luar biasa, tapi ujiannya luar biasa juga Sidin. Nah di antara dia Sidin dulu pada kesekian sama-sama tahun 2000 berangkat haji di ulun bepandiran nang Sidin di kamar aku minai bari jadi manasik haji itu Sidin hendak tolak tuh 2 tahun minai belajar jalan guru lah belum satu mati belajar guru ya tahun siapa jompian belajar bari lawan almarhum guru Saman Mulia Saman Bujang atau Prabari kan lah kan di antara pihak ada yang tahu kan guru Saman Mulia itu kan mamarinda daripada abah guru sekumpul situ jadi membelapak jadi aku bari menajar. Nah jadi apa merasa banget kita nih kurang. Nah orangnya pantas alim luar biasa lah. Nah sedikit daripada ulun dapat ilmu ini, jadi ulun bagi-bagi lampian dua lah. Bagi-bagikan ulun dapat ilmunya, bagi-bagi lampian. Kaifiat cara manasik haji batin. Ketahuilah ulimu wahai saudaraku jasidin, yang hendak pergi haji hendaklah mengetahui hakikatnya. Telah berkata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah, sayugianya lah mengetahui dan mengingatkan akan kaifiat 21 yang lagi akan datang. Jadi 21 kaifiat, jadi mengetahui artinya belajar, lalu pada ketika apa yang kita tahu kita ingatkan, yang kada dibaca kada diingatkan aja, ingatkan bila kayak ini, bila kayak ini. Supaya sempurna dan sah hajinya umrahnya pada hakikatnya. Nah, Sidin Jar Ibnu Arabi supaya sah, supaya diterima pada hakikatnya. Bukannya kita menyambat dengan orang atau kada sah adalah yang supaya pada hajinya zahir lawan batin. Yang pertama barang siapa mengerjakan yang pertama permulaan turun daripada rumahnya. Jadi kita dari sini kenal.
bahwa berniat ia tidak akan kembali lagi, karena hakikatnya pergi itu ialah berpindah kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan akan tempat yang hina dan kotor, dan hendaklah ia masuk kepada tempat yang mulia dan bertaubat daripada segala dosa lahir dan batin. Jadi yang pertama ini kita bagi memperbanyak sebelum kita melaksanakan haji. Insya Allah besok Senin berangkat kita ke Arafah. Pertama adalah dengan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, sebab setiap manusia pasti ada salah. Setiap manusia pasti ada salah. Al-insanu ma'ul khata' wa nisyan, yang namanya manusia tempatnya salah dan hilap. Lagi anak kita ini kan kita untung banyak pandir ya kalau dan lain-lain lah. Jadi apa? Banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya berangkat itulah yaitu berpindah kepada Allah. Maka itulah kita berangkat haji ini dengan motivasi kita, niat kita semata-mata karena Allah. Jadi ingat semalam kita berangkat haji niat semata-mata karena Allah dan menyempurnakan rukun Islam yang ke-5 dan mengikuti apa-apa yang digawi, yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Jadi apa yang kita gawi ini adalah mengikuti apa yang digawi Rasulullah. Bila kita bujur mengikuti apa yang diperbuat Rasulullah, sebagaimana di dalam doa, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Jadi kita minta lawan Allah supaya apapun yang kita gawi, apapun yang kita perbuat adalah semata-mata mengikut atau melaksanakan apa yang diperbuat Rasulullah. Sebab yang kita kerjakan ini Bapak Ibu adalah gawian Rasulullah. Jadi jangan merasa kita gawian Rasulullah yang diperbuat. Jadi kalau kita sudah bujur itu dapat kita bujur sudah mendapat haji mabrur janalah dan kau mengamalkan berita. Tatkala mandi sunat ihram berniat ingat ia, hai Tuhanku, bersuci aku daripada daki atau kotoran dan cemar-cemar, maka sucikanlah badanku daripada daki dan cemar-cemar dosa kecil dan besar, lahir dan batin, terhadap Engkau ya Allah dan terhadap makhluk Engkau sekaliannya. Jadi pada ketika mandi kan sudah kisahkan tadi, pada ketika mengucurkan air di seluruh tubuh kita, jadi ya Allah ya Tuhanku, sebagaimana Engkau membersihkan zahir hamba daripada segala macam kotoran dan najis, bersihkanlah zahir batin hamba daripada segala dosa. Dia kalau dibaca diingatkan dia minta bersihkan lawan Allah daripada segala macam dosa, sebagaimana kan air, sebagaimana banyu membersihkan badan kita daripada segala macam kotoran, segala macam daki dan lain-lain. Bersihkan juga supaya zahir badan kita daripada segala macam dosa. Baik dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada manusia. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada Rasulullah. Apa kepada Rasulullah? Contohnya apa? Kita banyak kadang menggawi sunnah Rasulullah. Dosa kita kepada manusia bisa menyambati orang, dosa mendustai orang. Dosa kita kepada, jadi kita minta kepada Allah supaya diampuni segala dosa. Yang ketiga, hakikat bersalin pakaian. Hakikat bersalin pakaian kepada pakaian ihram, yakni ingat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, hai Tuhanku, bersalin aku daripada pakaian ihram, maka salinkanlah, gantikanlah olehmu daripada diriku akan perangai yang jahat kepada perangai yang baik lahir dan batin. Kita memakai pakaian ihram daripada pakaian biasa kepada pakaian ihram, minta kepada Allah supaya minta gantiakan, minta ubahkan lawan Allah daripada asalnya pakaian akhlak nang kada baik, perangai-perangai nang kada baik, minta supaya yang baik terus. Maka apabila kabul, diterima oleh Allah, begitu ia setelah melaksanakan haji mendapat predikat haji yang mabrur. Apa? Jadi akhirnya begitu boleh kampung perubahan.
Nah, asalnya angkin berajut. Tahu angkin berajut? Kikir. Nah, ada titik banyu di tangan, alhamdulillah ampi kikir. Ada perubahan. Yang asalnya sebelum tolak haji, sebelum berangkat haji, sembahyangnya balang kambingan atau bolong-bolong. Alhamdulillah ampi bebalang sapi pulang. Ada lagi yang kategori salat. Asalnya salatnya berat, setelah mendapat predikat haji mabrur, alhamdulillah begitu sampai waktu ringan hatinya dapat mengerjakan salat. Umpamanya lagi sebelum berangkat haji, maunya bibinian dan tidak ada di sini. Nah, asalnya wangi lawan laki, imbah dapat haji mabrur, ampih wangi lawan laki. Asalnya wangi mencilingi. Oh. Habis bulik dapat haji mabrur, ampih kada wangi lagi. Kenapa? Inya mendapat haji yang mabrur. Sebab apa? Ada perubahan. Bila orang itu dapat haji mabrur, ada perubahan daripada akhlaknya. Nah, maka itulah kita pada ketika mengganti pakaian, minta ubahakan lawan Allah daripada akhlak nang kada baik kepada akhlak yang baik. Nah, jangan situnya Pak sampai terus-terusan kita minta kepada Allah supaya yang baik-baik. Hakikat berniat ihram, yakni ingat dia akan Allah Ta'ala. Hai Tuhanku, seperti engkau menetapkan aku dengan pakaian ini, tetapkanlah olehmu daripadaku pada mengerjakan suruh serta perintahmu selamanya. Jadi pada ketiga berniat, pada berniat jangan apa? Minta tetapkan lawan Allah. Apapun yang kita kerjakan adalah semata-mata apa yang disuruh oleh Allah. Jadi setelah haji, dapat haji mabrur, jadi minta kepada Allah supaya apapun pekerjaan kita, yaitu nang kita gawi yang kita kerjakan adalah nang disuruh oleh Allah aja lagi. Bila nang kada, sudah tinggalkan. Kenapa? Dapat haji mabrur dan kau mengamalkan beritaan. Hakikat membaca talbiyah, yakni ingat ia menyahut atau menjawab panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya atas kita dengan syukur dengan ikhlas hati kita. Nah, pada ketika kita nantinya setelah berniat ihram, terikat sama berniat ihram, kalau kita baca talbiyah, hakikat kita Bapak Ibu itu hakikatnya adalah menjawab panggilan Allah, menjawab panggilan Rasul, kan penjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perasaan syukur dan gembira hati kita. Kenapa? Karena kita mendapat undangan daripada Allah. Maka itu Bapak Ibu lah, kita berangkat haji ini adalah undangan Allah. Ada undangan lain apa? Ada. Tapi undangan Allah, menjadi tamunya Allah. Kalau kita nih bujur-bujur, hati kita nih bujur-bujur menjadi tamunya Allah, hati kita berbicara bujur-bujur menjadi tamunya Allah, tamu Rasulullah pian, masyaallah pian, semuanya jadi nikmat. Nang dipandang itu kadang bagus, walaupun kada baik kenapa, tapi hati kita apa? Terus apa baik terus. Jadi kayak apa caranya? Sangka baik terus. Apa yang kita makan nikmat terus, apa yang kita lihat semuanya menjadi nikmat. Lalu nang dipandangnya adalah gawian Allah. Lah orang tuh sudah pandang di apal Allah Ta'ala, nang dipandangnya gawian Allah Ta'ala, nyala apa? Kada ada sarik lagi. Kalau orang sudah berada di makam panah fillah, memandang apal Allah Ta'ala, senyum terusnya. Kenapa? Nang dipandangnya gawian Allah. Baru rumah tangga, lamun nang laki yang kayak itu, masya Allah, melihat bini bermamai, kenapa dianggapnya bini bernyanyi jadinya, senyum aja. Bahkan ibadah sudah selesai bermamai, selesai marah-marah, ujian nang laki, umanya habisnya sudah bernyanyi. Nah jadi, artinya apa? Kalah seorang nang ini. Itu juga nang laki bila bermamai, gue juga pandang lah. Siapa nang menggerak akan mutung laki itu siapa? Nah, masya Allah, bagusnya hati dia bermamai itu lah. Ibadah sudah, habisnya sudah banyak bermamai lah. Terima kasih banyaklah. Mau dilewani sama-sama pada karas. Apa akhirnya terjadilah perang kecil. Sudah perang kecil, hanya perang besar pula. Ya apa? Nang dipandangnya gawian Allah. Apalagi Bapak Ibu di sini banyak nakanya lah. Apalagi di padang Arafah, di Mina. Jadi jangan terlalu banyak maman menggawi manusia, pandang gawian Allah saja.
siapa yang menggerakkan orang tuh? Banyak orang tuh menagur kita, siapa yang menggerakkan orang tuh menagur kita? Siapa yang menggerakkan itu nak itu? Siap. Ya Pak, sudah banyak-banyak ingat lawan Allah. Maka itulah hakikat di dalam ibadah haji batin ini, banyak-banyak ingat lawan Allah. Begitu orang nagur kita, siapa nang menagur kita hakikatnya Allah. Manusia ini kada kau apa-apa lamu kada izin Allah Ta'ala. Mohon ingat kayak itu Bapak Ibu, insyaallah Pak. Tenang aja lah. Jangan bila kada ingat Allah Ta'ala, nah ya cok. Hanya sedikit ada mendapat pindah sedikit kan Allah pindah bergerak palingnya. Jadi Pak, jadi kita kembali kepada Allah dan mengamalkan berdasarkan. Dan jadi akhirnya apa supaya menjadi haji yang mabrur. Apalagi kan di Arafah. Harinya panas-panas. Nah, ini kan perkiraan sekitar 45 derajat. Tapi kalau ini masih ulun pernah 2015 itu sampai 55 derajat. Atau 2015 ulun membawa jemaah haji juga. Itu aktif haji ulun. Itu Masya Allah yang meninggal aja ya. Yang meninggalnya aja sing banyak kan di Arafah itu satu mat lewat ambulan lewat apa masuk ke rumah sakit mati jemaah ulun sih berarti gua mati juga jemaah ulun dulu. Nah 55 derajat kita 45 derajat ya Bapak Nasiban 45 derajat sudah sadang ya kalau ulun mencobai semalam langsung selesai pula kita mencoba berjalan kayak kita julun kayak panang 40-an langkah ini dan derajatnya kita coba berjalan ke peluntaran bila pian kuat julun insyaallah supaya kawak membawa jemaah sehat juga kan. Namun kada dicoba dulu kan enggak tahu ya sudah yang harus sing coba dulu. Jadi semalam mencoba berjalan setengah 11 boleh ke sini jam 12. Alhamdulillah selesai pula sehat saja sudah. Jadi berjalan semalam mencoba-coba kan berjalan. Mantes awak dulu kan. Kenal mau kada dicoba ingin berjalan-jalan janganlah. Jadi perlu Bapak Ibu perlu jangan sampai berbahagia, perlu bergerak-gerak. Ini kita mulai sudah ini gini deh mulai tanggal 8 esok mulai bergerak terus tuh. Mungkin aur balingkun aja. Di kamar aja, banyak bergerak-gerak. Di kamar apa bergerak-gerak awak. Tak apa banyak berjalan inilah mulai esok. Nah, itu orang yang hendak berangkat haji reguler, haji reguler itu yang apa? Ada latihan lari. Ada dulu dipanggil oleh dinas kesehatan apa untuk latihan lari. Nah, jadi mengetahui orang ini berapa kekuatannya, ini berapa. Jadi ini ada kelemahan ini. Itu lah. Jadi latihan senam jantung juga kan. Dan semuanya sehat lah, insya Allah sehat beratan. Yang penting Bapak Ibu, jadi kita jadikanlah kita ini menjadi tamunya Allah. Kalau bujur-bujur kita menjadi tamunya Allah Bapak Ibu, maka Allah akan memberikan keistimewaan. Istimewa apapun nang jadi lawannya nikmat terus. Jadi alhamdulillah jadi beberapa jamaah ulun nah asalnya sebelum belajar jangan dulu orang guru ya kayak ini jauh benar guru aja nah sudah dapat nah kayak ini perasaan ini jauh nikmatnya tuh nah insyaallah. Nah jadi pada ketika yang membaca talbiyah hakikatnya menjawab panggilan Allah karena kita menjadi tamunya Allah, menjadi tamu Rasulullah, menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab dulu yang memanggil kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah Nabiullah Ibrahim. Nama manggilnya nih. Nah, itu semalam kan waktu kita ziarah yaitu di Jabal Qubais, Nabi Ibrahim memanggil umat melaksanakan haji dan umrah. Jadi dengan merasa syukur kenapa? Karena kita sudah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah kita dipanggil oleh Allah. Berapa banyak kawan-kawan kita pada subih daripada kita. Kada kau berangkat, kita alhamdulillah walaupun pas-pasan kita kawa berangkat alhamdulillah. Ada juga apa nang berangkat lepas nang takana haji nasib ya kalau haji nasib ditulakakan. Belum ini alhamdulillah haji nasib juga kan. Ada juga nang haji hansor perumahan kan gusur ya. Di rumah di pinggir jalan kan gusur kawat tulak ya. Ya so. Dan haji ngobrol beratahan. Hakikat masuk ke tanah haram yakni ingat ia akan Allah Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, hai Tuhanku jauhkanlah dan haramkanlah diriku ini
daripada sekalian yang diharamkan, dan daripada kubur dan api neraka. Jadi kita berada di tanah haram, di tanah suci Makkah, tanah suci Madinah. Bapak Ibu, maksudnya tanah suci atau tanah haram, tanahnya itu diharamkan Allah, tanahnya tanah suci haramnya. Makanya di Makkah, di Madinah kan ada batasnya, batas tanah haram, ada haddul haram. Nah, itu kira Bapak Ibu lah. Makanya kita di Mina ada situ haddul Mina, ada haddul haram, batas tanah haram. Jadi tanahnya itu diharamkan oleh Allah, disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan kita dengan berkat kita berinjak di tanah haram, Allah haramkan juga jasad kita daripada sentuhan api neraka. Amin. Ada nyaman-nyaman di neraka, biar neraka dunia ini sakit dunia, apalagi neraka akhirat, dan selamat kita daripada sentuhan api neraka. Jadi berinjak di tanah haram, mengharap kita kepada Allah, mudah jangan sampai sentuh oleh api neraka tubuh kita juga lah. Jadi jauhkan ya Allah dan haramkan ya Allah diriku daripada sekalian yang diharamkan dan daripada sisa kubur dan api neraka. Yang ketujuh, hakikat melihat Baitullah, yakni ingat ia seolah-olah melihat, yakni dengan mata hati akan wujud Allah Ta'ala. Jadi melihat wujudnya Allah Ta'ala. Sebab yang menjadikan Ka'bah itu hakikatnya Allah. Nah, jadi melihat wujud Allah Ta'ala yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, yakni mengetahui hatinya akan bahwasanya inilah semulia-mulia tempat beribadah kepada Allah yang diwajibkan akan daku dan barang yang akan datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kita alhamdulillah kita memandang Ka'bah. Nah, alhamdulillah kita berada di sini. Kita dibantu oleh Allah kawah sampai melihat Ka'bah. Inilah tempat yang semulia-mulia, masya Allah. Di tempat itu kan luar biasa, yang menjadi harapan dan impian oleh orang-orang yang beriman hendak menambah ibadah ke sana. Kenapa? Tempat yang paling afdal. Namun Bapak Ibu ingat, pada ketika kita menghadap Baitullah sembahyang, jangan sampai ke hati Ka'bah itu. Lamun sampai ke hati sama batu juga menyembah berhala. Memang pada zahirnya ini kan kiblat dada kita adalah menghadap Baitullah. Hati kita kiblatnya kepada Allah. Lamun sampai ke hati Baitullahnya itu sama berhala juga. Sebab kan dulu di dalam Ka'bah itu dalamnya adalah yaitu berhala. Di dalam Ka'bah itu berhala saja. Nah, jadi pada ketika kita sembahyang, nah, di depan Ka'bah, hati kita ingat lawan Allah, dada kita adalah ingat lawan dada kita menghadap Baitullah, hati kita ingat lawan Allah. Siapa yang memerintahkan kita salat, siapa yang menolong kita salat, supaya nah, jangan sampai ke hati-hati Ka'bah itulah. Nah, jadi alhamdulillah kita ditolongi oleh Allah, kawah sampai melangkahkan kaki kita di depan Baitullah dan bisa memandang Baitullah langsung. Alhamdulillah. Hakikat mencium Hajar Aswad, yakni ingat ia akan musafahah atau bersalaman dengan Allah Ta'ala, yakni maha suci Allah daripada berjihad. Bersalaman hakikatnya lah. Kan hujah yang ditentukan Hajar Aswad itu adalah yadullah fil ardi, tangan Allah di bumi. Bukan Allah bertangan, adalah seandainya Tuhan lah. Kenapa? Jadi pada ketika kita mencium Hajar Aswad, mencium bekas kudrat Allah Ta'ala, mencium bekas daripada gawian Allah. Sebab di dalam riwayat Bapak Ibu, Hajar Aswad itu asalnya adalah batu yang diambil daripada surga. Batu itu asalnya putih nang kaya susu. Pasawwadahun nas bizunubi. Maka menghitamkan akan Hajar Aswad itu lah, asalnya nang putih tadi oleh dosa-dosa manusia. Asalnya batunya tuh putih nang kaya susu. Kemudian dicium maka jadi hitam. Kenapa? Sebab setiap dosa manusia. Kenapa kita mencium? Karena Rasulullah mencium juga hari.
Jadi kita mengikut sunnah Rasulullah mencium juga. Bahkan Abu Bakar, seandainya Rasulullah tuh kada mencium, aku kada mencium juga. Kenapa? Sebab Rasulullah juga mencium. Bahkan Hajar Aswad itu Bapak Ibu nanti di hari kiamat, Hajar Aswad tuh di hari kiamat ini akan diarak sebagaimana diaraknya pengantin. Bagian Hajar Aswad, aku kada mau masuk surga kecuali orang yang pernah mencium aku masuk juga. Nah, ini memberi syafaat bisa. Aku kada mau masuk surga kecuali orang yang pernah mencium akunya masuk juga. Nah, kita Bapak Ibu kada kau mencium lah, mencium untung nih lah kada kau lah, cium kada kau kita. Nah bisa dengan gini apa? Istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Ada katakan kahar Hajar Aswad dulu. Nah, jangan dikarakas semua, jaga orang baru apa? Jaga sakit-sakit awak. Nah bisa dengan istilam. Tapi saya yakin ya lah. Ayo masuk. Itu kan kalau musim haji ini Masya Allah luar biasa banyaknya lah. Mudah nah ya kalau kenapa nengkau aja tuh. Yang penting apa? Jangan waktu menciumnya jangan sampai menyakiti orang. Nah, ini apa sih ini mencium-mencium bocok baju. Bocok baju orang. Ada mengikut apa? Kap pinggir. Jangan taruh pinggir. Kalau kita apabila kita bujur-bujur nang lillahi taala insyaallah begitu kita baru jepin lah baru masuk ada sedikit masuk ya kawa gimana nah sebelum masuk apa tawasul kepada Nabi Ibrahim kepada Rasulullah Nabi Ibrahim lah kasih sama guru kita lah ya Allah nang mudahkan ulun hendak masuk lalu pada ketika masuk banyak dia baca la haula wala quwata illa billah il aliyil azim la haula wala quwata masuk dia pian insyaallah pian kita buka terus jalan. Nah, benar-benar kalau memang singkut sini lah ada bila kita nak itu insyaallah pian jalan ulun rancak pian nak itu bila hati ulun nih bila ulun umrah hati hendak turun ulun terus sampai yang hajat dulu kan saya jalan lagi kada sampai 5 menit keluar. Nah, asal bujur-bujur yakin insyaallah. Jadi ingat ia tatkala menyapu atau mengucap akan bekas kudrat Allah Ta'ala yang sempurna. Hakikat berjalan ia pada tawaf 3 kali berlari-lari, yakni ya tawaf tuh pada ketika tawaf tuh ada 3 kali pertama lari kecil. Nah, jadi kalau orang-orang paham tapi lah, yang 3 kali pertama tuh kena berlari sedikit mah. Kalau mau lari nang anu kata kawa kan, yang 3 kali 1, 2, 3, jadi itu berlari, yakni ingat ia akan berlari mengikut Rasulullah dan meminta kepada Allah Ta'ala supaya larikan atau jauhkan olehmu ya Allah daripada pekerjaan maksiat dan durhaka dan segerakan olehmu menghadap engkau dengan mengerjakan taat ibadah. Jadi pada ketika yang 1-3 dulu putaran 1-3 yaitu berlari daripada mengikut Rasulullah. Jadi apa yang kita kerjakan mengikut daripada lawan Rasulullah karena berlari daripada maksiat. Itu pada ketika putaran 1-2-3. Jadi kita nang ingin sedikit kan itu. Jadi hakikat kita adalah berlari mengikut Rasulullah dan berlari daripada pekerjaan maksiat atau durhaka. Yang ke-10 hakikat berjalan biasa. Lalu putaran yang keempat jalan biasa 4 kali tawaf putarannya akhir, yakni ingat ia akan memperoleh ampunan. Rasa-rasa sudah mendapat ampunan daripada Allah. Hati kita nih sudah 3 kali putaran, yang keempat alhamdulillah yakin Allah mengampuni dosa kita dan memperoleh rahmat dan nikmat daripada Allah Ta'ala, maka lepaslah ia daripada murkanya dan sayyidinya pula lepaslah daripada dosa lahir dan batin. Jadi diampuni oleh Allah dosa lahir dan batin. Yang ke-11 hakikat berdiri sembahyang pada makam Ibrahim, yakni ingat ia meminta ampun kepada Allah Ta'ala dan meminta kabulkan atas diterima haji dan umrahnya. Supaya kita pada ketika sembahyang di belakang makam Ibrahim, apa di situ? Yaitu kita meminta ampun kepada Allah dan supaya dikabulkan haji dan umrah kita. Di sana kenalah. Yang ke-12 hakikat tatkala meminum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam yakni berniat ia
serta ingat akan Allah Ta'ala yang telah menjadikan ini air seafdal-afdal dan sesuci-suci daripada segala air, dan mengharap ia akan Allah Ta'ala bahwa mensucikan akan badanku dan hatiku daripada sekalian cemar-cemar dan maksiat lahir dan batin. Jadi sebelum minum zam-zam, ambil, ingat dulu nih. Nah, inilah banyu atau air yang seafdal-afdal air, sesuci-suci air. Nah, insyaallah, alhamdulillah kita kaum meminum. Lalu disunatkan minumnya itu 3 kali, 3 tegukan lah. Jadi ada guru ulun dulu melajari minum itu. Jadi pertama bismillah, alhamdulillah. Ingat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi 3 kali itu guru ulun melajari lah. Kan ada beberapa habib belajar itu. Jadi 3 suka. Habis itu hanya lagi. Nah, jadi 3 kali. Jadi ingat dulu lah, ingat. Nah, inilah seabdal-abdal air, seabdal-abdal banyu. Atau juga niat kita 3 kali meminum. Yang pertama minta mendapat ilmu yang manfaat masuk ke tubuh kita. Minuman yang pertama, tegukan pertama, mudahan mendapat ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah memasukkan obat ke tubuh kita. Sebab banyu zam-zam, ma'u zamzami 5 suribalah. Air zam-zam itu apa niat kita. Jadi mudahan begitu minum jam-jam, pertama dapat ilmu yang manfaat. Yang kedua memasukkan obat ke tubuh kita. Yang ketiga adalah penyakit yang di tubuh kita keluar. Itu 3 macam. Saya guru ulun melajari juga. Nah, itu meminum zam-zam. Dan minta supaya dihilangkan daripada dosa-dosa di tubuh kita. Yang ketiga, hakikat tatkala keluar daripada pintu safa hendak mengerjakan sa'i, yakni berniat ia minta keluarkan daripada pekerjaan yang kafir dan syirik dan haram bid'ah yang tidak ada pada Rasulullah. Jadi kita pada ketika hendak sa'i minta lawan Allah supaya minta keluarkan, minta hilangkan kalau kita ada nang tagawi nang diharamkan oleh Allah, tagawi syirik pada ketika sambah yang tadi kalau pernah kadingnya Allah Ta'ala yang tak sambah berhala, tak sambah batu kan, baitullah itu adalah batu, namun sampai ke hati sama lawan menyembah berhala. Jadi kita minta kepada Allah supaya minta ampuni daripada pekerjaan maksiat tadi. Yang ke-14, hakikat tatkala berjalan dia berulang-ulang daripada safa ke marwah. Jadi hakikat sa'i berulang-ulang nih safa marwah. Apa di sini? Yakni ingat ia akan Allah Ta'ala serta meminta kepada Allah jadikanlah akan sempurna mengikut sunnah Rasulullah SAW, karena ialah wasilah atau perantara yang amat besar dan penolong, pemberi syafaat serta takut akan harap akan Allah Ta'ala. Jadi pada ketika sa'i ini adalah yang diharapkan adalah mengharap ridha Allah lawan mengharap syafaat Rasulullah, berbulak-balik 7 kali. Nah, yang diharap apa? Ridhonya Allah lawan syafaat Rasulullah. Ke-15, tatkala keluar Makkah menuju ke Padang Arafah, yakni berniat ingat ia akan kepada Allah Ta'ala supaya dikeluarkan hawa nafsu dan waswas syaitan dan lubah di dalam hati kita. Jadi menuju Arafah yaitu hati kita adalah minta keluarkan sifat-sifat yang ada di dalam hati yang ada bagus, minta keluarkan. Yang ke-16, hakikat tatkala wukuf di bumi Arafah. Nah, apa hakikat wukuf? Yakni ingat ia minta tetapkan diri atau iman kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal salih dan taat. Hasilnya daripada syuhud kepada Allah Ta'ala. Syuhud ini itu babnya musyahadah, memandang di alam semesta ini semuanya keadaan adalah gawian Allah. Jadi memandang af'al Allah, memandang pekerjaan Allah. Apa saja yang kita lihat semuanya adalah af'al Allah. Ini musyahadah memandang gawian Allah, memandang kelakuan Allah. Apa saja yang kita lihat adalah kelakuan Allah. Masya Allah.
melihat orang nangka ini, hati tenang aja. Gembira terus hatinya. Jadi apapun yang dihadapinya nyaman terus orang itu. Apa? Kenapa? Sebab semuanya gawian Allah. Apa saja gawian Allah Bapak Ibu pasti baik. Apa saja yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Ada hikmah berataan. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa kita kayak ini? Ada hikmah berataan. Kenapa kita dapat bala? Ada hikmah berataan. Asal kita Bapak Ibu mau memikirkan, mau berserah diri kepada Allah. Tapi bila kita kadang mau pasrah lawan Allah Ta'ala, ya Bapak Ibu kan akhirnya apa? Gelisah jadinya. Dapat maka ini sabar. Dapat bala ujian macam-macam nih, sabar aja. Itu ada hikmahnya, tunggu aja, ada hikmahnya kena. Ada hikmah berataan. Setiap bala yang menimpa kepada kita, yang pertama hikmahnya adalah menghapus dosa. Bala yang menimpa kepada kita, hikmah yang pertama adalah menghapus dosa. Bila dosa kita sudah diampuni, habis dosa, tetap dapat bala juga. Hikmahnya adalah mengangkat derajat kita. Tambah tinggi derajat. Ya tiga Bapak Ibu lah. Orang-orang wali, orang-orang saleh itu kada ada pianang nyaman terus kada. Makin tinggi kewaliannya, makin balanya, masya Allah. Allah yarham. Yang kita jadi semalam itu Habib Abdul Qadir Jeddah. Memang sudah ziarah ke sana, sedikit kita nikah sudah. Sidin begitu diangkat jadi wali kutub 7 tahun menggaring Sidin. Nah kalau ke apa-apa 7 tahun. Nah kalau bergerak kayak orang mati 7 tahun sampai dihabarakan 4 kali sampai ke Indonesia bahwasanya telah meninggal dunia Habib Abdul Qadir Jeddah. Ayo apa bergerak pulang kutub memegang wali kutub yang berat. Kenapa? Sebab dunia penuh di sandang Sidin. Jadi alam ini dilihatkan oleh Allah Ta'ala, orangnya itu sifat rahman rahimnya luar biasa. Melihat orang maksiat marah Sidin. Apa? Sidin nama nangguakan garing Sidin. Allah yarham guru songko masuk kumpul jualan Sidin. Abah guru songko kutub jualan, masya Allah. Ini apa? Satu mat garing, satu mat sehat. Hanya dah hendak turun Sidin. Begitu hendak turun, datang langsung ada kau bapak Sidin. Boleh Sidin pulang. Garing jar, kerja sini kan hanya dah keluar tadi jar. Nah, orang nak itu kan kadang kau ditangguh. Musibah itu ujiannya luar biasa. Jadi hikmahnya adalah mengangkat derajat. Nah, jadi yang pertama bila pian dapat bala, alhamdulillah. Bahkan orang-orang saleh begitu inya dapat bala musibah, apa ucapan pertama? Marhaban bi syi'aris shalihin. Itu ucapan orang saleh. Selamat datang, inilah tanda-tanda orang saleh. Dapat musibah, inya senyum. Itu merupakan surat cinta daripada Allah. Bala musibah yang menimpa kepada kita, itulah surat cinta daripada Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah cinta lawan hambanya, maka Allah kirim bala. Jadi surat cinta Allah, kita dapat musibah, jangan gelisah. Ini tanda Allah sayang kepada kita. Bila kita ingat tentang itu, insya Allah tenang aja ya Allah. Dapat musibah, hanya kayak ini tasipak ini itu ini. Hanya ini pula masuk kamar, bama ini menolak ini. Tapi apa? Nang dipandang gawian Allah lagi sudah. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah terus. Bila orang tuh Bapak Ibu kawan alhamdulillah terus pian, masya Allah pian, nikmat luar biasa. Sedikit belum biasa, ini berapa sudah? Coba lagi lah. Para habis juga. Jadi ini sedikit tolong sebagai inspirasi yang namanya tuh, ini orang dapat musibah. Jadi supaya kita jangan langsung mencela atau menghina atau sangka baik, sangka jahat Allah Ta'ala. Bila kita di depan musibah jangan langsung kenapa, jangan. Tapi kita apa? Ambil hikmahnya. Dulu Bapak Ibu ada kisah. Si Dini gawian maulah tahu. Gawian pekerjaan maulah tahu. Orangnya ahli ibadah. Nah, si Dini maulah tahu biar apa? Nang digawi Sidin, nang gawi gasan sehari. Jadi penghasilannya duitnya itu gasan menambah muda sepertiga, nabung sepertiga, kemudian diberiakan sepertiga.
Tiap hari sembahyang malam kada pernah ketinggalan. Lalu tiap hari pas pada suatu hari sidin habis sembahyang subuh taguring. Begitu bangun kasiangan. Astagfirullah sidin kasiangan. Langsung sidin berangkat menyeberang sungai. Kebetulan rumahnya ini sidin mulai tahu tuh kan jarang di para rumah orang. Kenapa? Sebab baunya luar biasa kan. Bau tuh kan namanya nih limbahnya itu. Jadi berangkat menyeberang, hendak mendatangi mobil taksi yang biasa membawa ke pasar. Begitu sampai di seberang, sekalinya taksinya berangkat. Lalu ada timbul di hati, ya Allah, apa salah hamba nih? Ya Allah, apa salah hamba ya Allah? Maka kan lamunnya kada berangkat nih, maka mudah itu pandang dibeli-belikan. Ya Allah, padahal alhamdulillah sembahyang malam, sembahyang 5 waktu, 2 itu aja. Apa salah hamba? Ada sedikit kecuan udah. Udah bulik. Begitu bulik nyebrang sungai, tak jejak tanah licin. Tanah nang bicik. Begitu jejak rabah pulang. Tahu nang dibuat tadi hancur. Iya pulang, ya Allah, ya Allah. Apa salah hamba nih ya Allah, ya Allah. Nah, sudah mulai hati nih kan. Sudah bawa sudah kumpulkan tahu tadi buat pulang, bawa ke rumah. Sekalinya kada berapa lama Bapak Ibu mendapat kabar. Sekalinya mobil yang biasanya ditumpanginya kapasa tadi masuk kecelakaan, masuk ke dalam jurang dan semuanya meninggal dunia. Baru sadar alhamdulillah jadinya. Jakanya aku jadinya bangun subuhnya lah 4 mata tadi innalillah 2 aku. Jadi apa? Hanya alhamdulillah ya. Nah, jawaban Allah. Jadi kita lah mendapat musibah jangan langsung sangka jatkan apa ya Allah. Apa ya Allah? Kenapa? Tunggu di hikmahnya dulu apa? Kenapa aku di ini? Kenapa aku diperlambat? Apakah ini? Nah, kenapa? Nang dipandang gawian Allah. Dan kalau mengamalkan berataan lah. Jadi hukum di padang Arafah ini kita belajar musyahadah. Senantiasa apapun yang dipandang itu adalah memandang gawian Allah. Belajar senang. Nah, jadi keadaan yang dipandang kecuali adalah perbuatan atau pekerjaan Allah. Melihat orang kayak ini memandang gawian Allah. Masya Allah, nikmat terusnya lama. Orang kenapa kita sudah santai saja ya Allah. Dan kalau memalakanlah belajar musyahadah. Jadi di sana sementara sana musyahadah terus lah. Putar jalan, putar musyahadah terus. Bila kita bujur-bujur kaum musyahadah, kada ada yang kita gawi kecuali gawian Allah Taala. Jadi sana pana billah, pana fi af'alillah, memandang gawian Allah Taala. Bila bujur-bujur kita nih pana billah Bapak Ibu kada merasa kita nambah gawi, itu apa? Maka otomatis akan mendapat kekuatan. Nah, jalannya pina, masya Allah, kada pina uyuh-uyuhnya. Nah, kalau orang tuh bujur-bujur pana billah lah, memandang nang dipandangnya gawian Allah Taala, orang tuh rasa nyaman terus dan kada ada rasa uyuhnya. Contohnya dulu nang kaya Rabi'atul Adawiyah bibinian orang Mesir, kuburnya di Mesir. Sidin kada guring di malam hari kecuali sembahyang sunat 500 rakaat. Ada satu riwayat 1000 rakaat. Pada ketika sakit Sidin tetap Sidin sembahyang. Apa dipandang ditakuni orang, wahai Rabi'ah, karena bagian kawan ini jadi apa? Laula sunul habibi ma fa'atu kada wa kada. Jadi kalau aku nih kada memandang ini gawian kekasihku, aku kada kawan ini. Nah, orang apa? Sudah bujur-bujur. Nyaman terus inilah. Dan kita kawalah, kita kada punya mencintai walinya barang galah. Hakikat tatkala bermalam di Muzdalifah, yakni berniat ingat ia bahwasanya seolah-olah bermalam di dalam kubur. Nah, kan di Muzdalifah tuh satu masjid tuh sampai lewat tengah malam gimana? Kita di Muzdalifah namanya mabit di Muzdalifah itu kan salah satu wajib haji. Mabit di Muzdalifah itu hakikat seperti kita bermalam di kubur. Kita di kubur tuh babi itu satu masjid. Nang ianya kita nalawasnya itu kena di akhirat setelah kiamat. Jadi seolah bermalam di dalam kubur dan berniat ia mensucikan diri daripada hawa nafsu serta mengingatkan hukum-hukum Allah Ta'ala serta mengetahui akan dirinya bahwasanya pada bumi Arafah dan tidak pada bumi Mekah dan tidak tahu dia halnya di hadapan Allah. Adakah lulus dirinya mengerjakan pekerjaan yang lagi akan datang
maka mendapat nikmat dan mengerjakan haji yang sempurna atau tidak lulus dirinya seperti mengetahui akan Allah Ta'ala itu amat jelas menjadikan ia akan nikmat sihat badan hingga akan mendapat sempurna hajiku dan syukur aku kepada Allah, atau menetapkan ia akan ujur lah ada sesuatu dan sakit badanku sehingga tidak dapat aku menyempurnakan diriku, maka sabar aku dan ridha aku Allah Ta'ala. Yang pastinya apa Bapak Ibu, pada ketika di Arafah itu kita seolah-olah kita di dalam kubur. Nah, kenapa? Sebab ini cuma seperti terminal perantara jalan. Nah, ianya kita ada di akhirat. Maka kita bila kita kawak melaksanakan haji sempurna, dapat haji mabrur, maka bersyukur. Bila kita ada uzur kada kau menggawi lah, umpamanya kita hendak berjalan manuntar kada kawa, oh napa sabar. Nah, jadi kalau manuntar itu hukumnya adalah wajib haji boleh diwakilakan. Hakikat tatkala manuntar akan tiap-tiap jumrah, yakni berniat ingat ia manuntar akan kesalahan zahir dan batin dan manuntar seterus iblis laknatullah ala kadibin lah. Nah, jadi itulah pada ketika meluntar adalah meluntar membuangi akhlak-akhlak kita yang kada bagus di tubuh kita. Jadi pada ketika meluntar kan 7 luntaran nih. Nah, 7. 1 ingatakan apa yang kita buat nang kita nang kada bagus awak nih. Umpamanya kita katuju apa sumbung. Nah, luntar buang. Nah, ini ingatakan nang kada bagus di tubuh kita, akhlak kita itu nang kita luntar yang kita hilangkan. Hakikat kala kembali daripada minaka maka yang berniat ingat ia kembali kepada Allah, kepada taat supaya kepada taat dan jangan ingat kembali kepada maksiat lagi, yaitu kembali ia seperti kanak-kanak yang baru dilahirkan sedangkan ibunya, yaitu masuk kepada keridaan Allah Ta'ala. Yang ke-20 hakikat kala selesai ia daripada tawaf, sa'i dan bersyukur, yakni maka hendaklah ia berniat ingat mencukur akan segala kesalahan dan sifat kecelaan dan jangan kembali lagi kepada pekerjaan yang sia-sia. Jadi pada ketika mencukur yaitu mencukur akhlak kita nang kada bagus. Nah, jadi surung kepala tata nang kita cukur adalah ingatakan nang kada bagus di tubuh kita hilangkan. Yang ke-21 hakikat tatkala menyembelih kurban, yakni ingat ia adalah berniat ingat menyembelih iblis dan setan dan tetap kepada taat dan suruh atas perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya pada tiap malam dan siang hingga tidak lupa lagi kepada Allah dan Rasulnya. Itulah adalah manasik haji batin yang ulun kaji daripada beberapa guru ulun lah. Mudah kita dinyatakan oleh Allah yang pastinya Bapak Ibu kita disuruh supaya memperbanyak ingat lawan Allah di dalam segala hal, dan kawak mulai ini terus menerus ingat lawan Allah. Tidak ada yang kita lihat kecuali yang kita lihat adalah gawian Allah atau pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Memandang apapun yang kita lihat semuanya adalah perbuatan Allah. Mudah Allah mengingatkan lawan kita beratan. Semoga semuanya mendapatkan haji mabrur, semoga sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna ya rabbal istiqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wal muslimin ila ahsan hal ya kabir ya tamam. Allahumma ya muyassiran kulla asir yassir umurana kulla asir ma'ar rahmi qulubina wa abdanina yassir Allah ya Allah bil haji wal umrah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berataan